Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lompat tinggi gaya guling atau straddle. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Arozak dari kelas PENOR 2019A. Nomor induk mahasiswa 19.060464023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lompat tinggi gaya guling straddle untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Yang pertama, definisi lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu daripada cara olahraga yang diminati dan senantiasa mendapat perhatian ramai. Lompat tinggi mulai diperkenalkan dalam tahun 1887. Lompat tinggi merupakan olahraga yang menguji keterampilan melompat dengan melewati tiang mistar. Lompat tinggi adalah salah satu cabang dari atletik. Tujuan olahraga ini untuk memperoleh lompatan setinggi-tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati atlet minimal 2,5 meter, sedangkan panjang mistar minimal 3,15 meter. Lompat tinggi dilakukan di arena lapangan atletik. Selanjutnya, yakni sejarah lompat tinggi. Untuk sejarah lompat tinggi sendiri, tercatat pertama kali diadakan pada Olimpiade di Skotlandia pada abad ke-19. Pada saat itu tercatat lompatan tertinggi yang dilakukan oleh atlet, yakni 1,68 meter. Gaya lompat pada masa itu adalah gaya gunting. Kemudian pada sekitar abad ke-20, gaya lompat tinggi telah dimodernisasi oleh seorang warga Irlandia Amerika bernama Michael Sweeney pada tahun 1895. Michael Sweeney berhasil melakukan lompatan setinggi 1,97 meter dengan melakukan gaya Ashton cut off, di mana mengambil off seperti gunting tapi memperpanjang punggungnya dan mendatar di atas bar. Warga Amerika lainnya bernama George Horan mengembangkan teknik lompat yang lebih efisien bernama Western Roll. Melalui teknik ini, Horan bisa mencapai lompatan setinggi 2,1 meter pada tahun 1912. Kemudian pada 4 dekade berikutnya, pelompat Amerika dan Soviet telah merintis evolusi teknik straddle atau gaya guling. Carlos Dumas adalah orang pertama yang menggunakan teknik ini mencapai ketinggian 2,13 meter pada tahun 1956. Dari Brummel inilah para atlet mencoba belajar dan mengembangkan olahraga lompat tinggi. Hingga saat ini terdapat berbagai gaya dalam olahraga lompat tinggi di dunia, antara lain gaya gunting atau skirshort, gaya guling sisi, western roll, gaya guling straddle atau gaya guling, dan gaya Fosbury Flop. Untuk selanjutnya, pengertian lompat tinggi guling atau straddle sendiri, yakni gaya guling atau straddle merupakan gaya di mana badan kita melewati tiang dengan cara diputar dan dibalikkan lagi, sehingga sikap badan kita saat di atas mistar tertelungkup.
Selanjutnya yakni teknik lompat tinggi dengan gaya guling atau straddle. Yang pertama, teknik awalan gaya guling straddle. Yang pertama, mengambil posisi ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Kedua, berlari dengan kecepatan sedang. Ketiga, posisi awalan dari samping sekitar 30 derajat atau 40 derajat dengan posisi tiang lompatan. 4. Berlari agak serong dari mistar. Untuk sikap awalan sendiri harus dilakukan dengan langkah sekitar 3, 5, 7, atau 9 langkah. Tujuan dari awalan ini sendiri yakni untuk mempersiapkan diri melakukan tolakan melalui irama awalan. Mempersiapkan diri untuk memperoleh sudut lepas landas serta menciptakan arah gerak horizontal diubah ke dalam kecepatan vertikal. Untuk teknik tolakan gaya guling straddle, yang pertama menggunakan tumpuan kaki yang tersekat dengan mistar. Terdekat dengan mistar. Yang kedua, ketika akan melakukan tolakan, posisi badan agak merebah atau sedikit condong ke belakang. Yang ketiga, posisi kaki tumpuan menolak ke atas, hingga kedua lutut kaki lurus dan kedua tangan dan kaki diayunkan dengan tenaga penuh ke depan. Untuk teknik tolakan sendiri, apabila tolakannya menggunakan kaki kanan, awalan dilakukan di sebelah sisi kiri mistar. Dan sebaliknya, tujuan dari melakukan tolakan sendiri yakni untuk mengembangkan kecepatan menolak pada sudut lintasan berat badan yang optimal. Memperoleh saat-saat untuk memutar yang diperlukan pada tahap melewati mistar dan mengubah arah gerak horizontal menjadi arah vertikal. Untuk selanjutnya, teknik gaya guling straddle saat di atas mistar. Pertama, posisi badan tengkurap. Yang kedua, ketika badan sudah mulai turun, posisi kaki harus segera diluruskan ke belakang. Punggung berbentuk seperti busur yang melenting pada saat punggung berada di atas mistar. Tujuannya membawa bagian tubuh melewati mistar dengan nyaman, membawa titik berat badan sedikit mungkin dengan mistar tanpa menyentuh atau menjatuhkan tiang. Menciptakan agar pendaratan dilakukan baik dan selamat. Untuk yang terakhir, teknik mendarat gaya guling atau straddle. Jika menggunakan tumpuan kaki yang kiri, maka posisi pendaratan memakai kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan lanjutan dengan posisi berguling. Untuk sikap mendarat sendiri, yakni sikap jatuh setelah melewati palang atau tiang. Cara yang baik dalam melakukan pendaratan, yakni jika pendaratan terbuat dari matras, posisi jatuh adalah sisi bahu dan punggung terlebih dahulu. Dan jika pendaratan dilakukan di atas pasir, yang mendarat terlebih dahulu, yakni kaki, ayun kaki ke kanan kemudian berguling ke depan, bertumpu pada pundak bahu kanan. Baik, cukup sekian penjelasan tentang lompat tinggi gaya guling atau straddle dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.